Hai teman-teman, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biar sayang, kami mau memperkenalkan diri kami dulu nih. Kami dari kelompok 4, akuntansi 6P. Yang pertama ada Angelia Fernanda dengan NPM 2261322. Selanjutnya ada Feni Andriani dengan NPM 2261324. Lalu ada Irna Urba AO dengan NPM 226132557. Selanjutnya ada Juvita Delia Megawati Putri dengan NPM 226132558. Dan yang terakhir ada Lucia Mia Aulia Farasti Kusnadi dengan NPM 226132666, di mana kami akan menjelaskan mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Halo semuanya, saya Lucia akan membuka presentasi untuk bab 4 kali ini yang berjudul Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban. Materi yang akan saya bawakan dalam presentasi kali ini yang pertama ada mengenal apa itu aktiva, pendapatan, dan biaya yang terkendalikan. Yang kedua ada anggaran biaya sebagai tolak ukur pengendalian biaya. Yang ketiga, terkendalikannya biaya versus variabilitas biaya. Dan yang keempat adalah tanggung jawab ganda serta pemecahan masalahnya. Konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban telah mengalami perkembangan sejalan dengan metode pengendalian biaya yang digunakan dalam perusahaan. Dalam Activity-Based Responsibility Accounting System, informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan aktivitas penambah dan bukan penambah nilai. Sistem akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya menghubungkan informasi akuntansi manajemen dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer. Dalam wewenangnya dengan manajer tertentu ini, aktiva, pendapatan, dan biaya dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu terkendalikan dan tidak terkendalikan. Dalam organisasi, pada dasarnya tidak ada aktiva, pendapatan, dan biaya tidak dapat dikendalikan. Karena meskipun tidak terkendalikan oleh manajer tertentu, pastinya dapat dikendalikan oleh manajer di atasnya atau manajer lain dalam organisasinya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pengertian aktiva terkendalikan, pendapatan terkendalikan, dan biaya terkendalikan. Aktiva terkendalikan merupakan aktiva yang penggunaannya berada di dalam wewenang manajer pusat pertanggungjawaban. Kadangkala, pemerolehan aktiva suatu pusat pertanggungjawaban berada di tangan manajer puncak. Dalam hal ini, jika manajer pusat pertanggungjawaban tersebut memiliki wewenang untuk secara signifikan menggunakannya, aktiva tersebut termasuk dalam golongan aktiva terkendalikan bagi manajer tersebut. Kemudian, pendapatan terkendalikan. Pertanggungjawaban pendapatan yang diperoleh suatu pusat pertanggungjawaban tidak terlalu sulit pelaksanaannya karena pendapatan mudah diidentifikasikan dengan manajer yang bertanggung jawab untuk memperolehnya. Dan yang terakhir, biaya yang terkendalikan. Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan, maka di dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya-biaya yang terkendalikan dengan yang tidak terkendalikan. Selanjutnya, anggaran biaya sebagai tolak ukur pengendalian biaya. Anggaran biaya digunakan sebagai pengendalian biaya dikarenakan anggaran menghendaki adanya organisasi yang baik, yang tiap-tiap manajernya mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran, akan mudah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Kemudian ada terkendalikannya biaya versus variabilitas biaya. Variabilitas biaya sendiri merupakan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Jika variabilitas biaya dihubungkan dengan wewenang manajer tertentu, maka biaya harus dikelompokkan seperti gambar yang disajikan. Yang terakhir ada tanggung jawab ganda atau dual responsibility. Jika suatu biaya dapat dipengaruhi secara signifikan oleh lebih dari satu orang manajer, maka akan muncul masalah tanggung jawab ganda. Masalah yang muncul dapat berupa, pertama, masalah pengumpulan data biaya. Contohnya biaya gaji karyawan. Biaya gaji karyawan ini merupakan tanggung jawab Departemen SDM untuk penganggarannya. Namun, departemen dan bagian lain juga dapat bertanggung jawab pula dalam pemakai biaya karyawan tersebut. Kedua, masalah pembebanan tanggung jawab atas biaya unit organisasi penghasil jasa. Masalah yang dapat ditimbulkan biasanya berupa kepada siapa dimintakan pertanggungjawaban. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu biaya dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu pertanggungjawaban utama atau primary responsibility dan pertanggungjawaban sekunder atau secondary responsibility.
Kedua pertanggungjawaban tadi akan lebih lanjut dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, ada unit organisasi pengesahan pengeluaran modal dan unit organisasi yang mengusulkannya. Dan yang kedua, unit organisasi penghasil jasa dan unit organisasi pemakai jasa. Pemecahan masalah golongan pertama dapat dilakukan dengan melaporkan pengeluaran modal yang telah terjadi kepada unit organisasi pengesahan pengeluaran modal dan unit organisasi yang mengusulkannya. Sedangkan pemecahan masalah golongan kedua adalah unit organisasi penghasil jasa akan bertanggung jawab dalam produksi jasa secara efisien, sedangkan unit organisasi pemakai jasa akan bertanggung jawab dalam pemakaian secara efisien jasa yang dihasilkan oleh unit organisasi penghasil jasa. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat informasi akuntansi tanggung jawab. Tunggu dulu. Teman-teman, sebelum saya menjelaskan mengenai manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban, saya akan memberitahu informasinya berasal dari mana saja. Ternyata ada yang dari masa lalu dan masa yang sekarang. Di mana kalau yang masa lalu ini manfaatnya ada dua. Yang pertama, penilaian kinerja manajer, dan yang kedua adalah pemotivasi manajer. Sedangkan kalau yang masa sekarang, manfaatnya untuk penyusunan anggaran. Teman-teman, manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, sebagai pemotivasi manajer. Dan yang keempat, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas. Dan yang kelima, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran. Anggaran berisi informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mengukur nilai sumber daya yang disediakan selama tahun anggaran bagi manajer yang diberi peran untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban ini mencerminkan skor yang dibuat oleh setiap manajer dalam membuat berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaannya. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai pemotivasi manajer. Informasi akuntansi pertanggungjawaban akan berdampak terhadap motivasi manajer. Ada dua yang akan ditimbulkan. Yang pertama, menimbulkan pengaruh langsung terhadap motivasi manajer dengan mempengaruhi kemungkinan usaha diberi penghargaan. Yang kedua, secara tidak langsung, informasi akuntansi pertanggungjawaban berdampak terhadap motivasi melalui nilai penghargaan tersebut. Yang keempat, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama, memperoleh informasi biaya bukan penambah nilai yang menggambarkan besarnya pemborosan yang sekarang dialami oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan customer. Yang kedua, memperoleh biaya bukan penambah nilai yang memungkinkan mereka memusatkan pengendalian mereka terhadap aktivitas bukan penambah nilai. Dan yang ketiga, memperoleh informasi biaya penambah nilai yang memungkinkan mereka melakukan penyempurnaan efisiensi aktivitas penambah nilai. Yang kelima atau yang terakhir, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas dengan menyajikan biaya yang dipisahkan ke dalam biaya penambah dan bukan penambah nilai dalam bentuk perbandingan dari periode ke periode. Manajemen dapat pertama, memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas, dan yang kedua, merumuskan keputusan-keputusan strategi. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi perilaku dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional.
Sistem akuntansi pertanggungjawab tradisional dirancang berlandaskan atas beberapa asumsi tentang perilaku manusia, yaitu yang pertama, pengelolaan berdasarkan penyimpangan atau management by expectation. Pengelolaan berdasarkan penyimpangan menggunakan anggapan bahwa agar manajer secara efektif mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi, mereka harus memusatkan perhatian terhadap bidang yang di dalamnya terdapat penyimpangan hasil sesungguhnya dari sasaran yang dianggarkan atau sasaran standar. Pengelolaan berdasarkan penyimpangan seringkali menimbulkan perilaku yang tidak semestinya. Kedua adalah pengelolaan berdasarkan tujuan atau Management by Objective, sering disebut sebagai MBO, merupakan serangkaian prosedur formal atau setengah formal yang dimulai dengan penetapan sasaran dan dilanjutkan dengan review kinerja. Dengan MBO, manajer atas dan manajer bawah bersama-sama menetapkan sasaran bersama yang dinyatakan dalam hasil atau sasaran terukur yang diharapkan dan secara bersama-sama memantau kemajuan dalam pencapaian tersebut. Yang selanjutnya adalah struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban menganggap bahwa pengenalan organisasi dapat meningkat dengan cara menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban membebankan tanggung jawab kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Yang selanjutnya adalah penerimaan tanggung jawab. Unsur yang paling menentukan agar sistem akuntansi pertanggungjawaban berhasil adalah kesediaan para manajer pusat pertanggungjawaban untuk menerima tanggung-jawaban yang dibebankan kepada mereka untuk mendorong penjaminan tanggung jawab. Kultur organisasi harus memungkinkan para manajer untuk kadang-kadang gagal dalam melaksanakan tugas mereka, tanpa harus disertai dengan ketakutan untuk menerima hukuman atas kegagalan tersebut. Para manajer harus merasa bebas untuk menyatakan pandangannya tanpa takut untuk dipermalukan atau dirugikan. Yang terakhir adalah akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan kompetisi. Akuntansi pertanggungjawaban memiliki kerjasama dalam perusahaan dengan cara memperlihatkan kepada para manajer posisi aktivitas mereka masing-masing dalam aktivitas perusahaan keseluruhan, dan dengan cara memperjelas sasaran yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh para manajer tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai Activity Based Responsibility Accounting System. Di lingkungan manufaktur maju, pengelolaan aktivitas atau activity management menggunakan Activity Based Responsibility Accounting System yang merupakan pendekatan yang lebih baik untuk mendukung perbaikan bersinambung dibandingkan dengan sistem biaya standar dan sistem akuntansi pertanggungjawaban, di mana kedua sistem ini dikembangkan dalam akuntansi manajemen tradisional. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan perkembangan lebih lanjut metode pengendalian biaya yang dirancang untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan manufaktur. Sistem biaya standar sebagai metode pengendalian biaya produksi menjadi tidak cocok digunakan dalam lingkungan manufaktur yang proporsi BOP-nya signifikan dari total biaya produk. Cost management versus activity management. Fokus dari pengelolaan aktivitas adalah penyebab terjadinya biaya itu sendiri, untuk menghilangkan aktivitas bukan penambah nilai dan untuk memperbaiki aktivitas penambah nilai yang akibatnya adalah menurunkan biaya. Sedangkan pengelolaan biaya atau cost management difokuskan pada biaya, bukan pada aktivitas yang menimbulkan biaya itu sendiri. Contohnya biaya pemindahan bahan baku dan barang setengah jadi, yang merupakan aktivitas bukan penambah nilai. Agar bisa memindahkan bahan baku dan barang setengah jadi tersebut, manajemen membeli sistem penanganan bahan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, cara yang dilakukan oleh manajemen ini merupakan pengelolaan biaya, teman-teman. Kenapa? Karena manajemen berusaha untuk mengurangi biaya pemindahan, tapi tidak menghilangkan aktivitas pemindahan itu sendiri. Beda lagi nih, jika manajemen mengubah tata letak mesin-mesin produksinya menjadi cellular manufacturing.
dan mengubah kontrak dengan pemasok bahan baku agar bahan baku bisa dikirim tepat waktu. Nah, kalau yang itu merupakan pengelolaan aktivitas. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional punya 4 karakteristik. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, standar ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang keempat, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Activity-Based Responsibility Accounting System menitikberatkan pada pertanggungjawaban aktivitas. Karena aktivitas tidak dibatasi oleh pusat pertanggungjawaban atau departemen, maka Activity-Based Responsibility Accounting bersifat menyeluruh atau system-wide dan merupakan pendekatan menyeluruh dalam pengendalian biaya dan juga memfokuskan aktivitas yang dilaksanakan oleh beberapa manajer. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan topik terakhir dari materi kami yang berjudul Rekayasa Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menyampaikan garis besar dari topik ini, yang dimana di dalam topik rekayasa ini ada 2 sistem penting yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem tradisional, dan yang kedua, sistem Activity-Based Responsibility Accounting System. Nah, sekarang kita masuk ke sistem yang pertama, yaitu sistem tradisional. Untuk menggambarkan rekayasa informasi dalam sistem akuntansi informasi pertanggungjawaban tradisional ini, ada 2 sistem pertanggungjawaban, yang dimana dimulai dengan uraian mengenai sistem pelaporan biaya, dan yang kemudian dilanjutkan mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Kita masuk ke sistem pelaporan biaya. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan dan melaporkan biaya berdasarkan pusat pertanggungjawaban, juga untuk menyusun anggaran, menilai kinerja, dan memotivasi manajer. Di dalam sistem pelaporan ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Hal yang pertama yaitu jenis laporan biaya yang dihasilkan, seperti laporan pertanggungjawaban biaya atau Responsibility Cost Reports dan laporan cost produk atau Cost of Production Reports. Laporan pertanggungjawaban biaya ini disajikan untuk menghasilkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya atau cost management. Yang kedua yaitu dasar-dasar yang melandasi penyusunan laporan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap manajer di berbagai jenjang organisasi. Yang ketiga, format umum laporan pertanggungjawaban biaya seperti kode, jenis biaya, realisasi, anggaran, dan penyimpangan. Yang keempat yaitu sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab, yang dimana akan dilaporkan kepada para manajer, bagian departemen, dan kepada para direktur. Yang terakhir yaitu laporan pertanggungjawaban biaya. Laporan ini berisi rincian realisasi, anggaran, dan juga penyimpangan biaya. Sekarang kita masuk ke rincian yang kedua, yaitu sistem pengolahan informasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem pengolahan informasi biaya dalam hubungannya dengan jenjang manajemen, dengan tujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi pertanggungjawaban guna pengendalian biaya. Oleh karena biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap tingkat manajemen, maka biaya-biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Di dalam sistem pengolahan informasi ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengumpulan biaya untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban menyajikan realisasi biaya untuk pusat pertanggungjawaban. Hal yang kedua yaitu pengumpulan biaya untuk pembuatan laporan biaya produksi yang dilakukan dengan cara menghubungkan tiap-tiap biaya dengan manajer yang bertanggung jawab. Yang ketiga, alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu ke departemen produksi. Pengendalian biaya dalam sistem ini dilakukan dengan cara menghubungkan tiap-tiap biaya dengan manajer yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu perhitungan kos produk dilakukan dengan cara menjumlahkan biaya yang langsung terjadi di bagian persiapan dan menjumlahkan biaya overhead pabrik. Teman-teman, di dalam sistem tradisional ini ada pembebanan tanggung jawab. Proses penyusunan anggaran selalu menghadapi masalah penentuan wewenang manajer atas suatu biaya. Penentuan apakah suatu biaya ini terkendali atau tidak. Nah, di dalam pembebanan ini ada 3 hal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada pembebanan tanggung jawab biaya dan perilaku yang dituju. Yang kedua yaitu tanpa pembebanan tanggung jawab biaya. Dan yang ketiga yaitu dengan pembebanan tanggung jawab biaya.
Nah, kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu sistem Activity Based Responsibility Accounting System. Untuk memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan aktivitas, sistem akuntansi pertanggungjawaban harus memisahkan biaya penambah nilai dan bukan biaya penambah nilai. Nah, pemisahan biaya ini dilakukan agar manajemen dapat memusatkan perhatian mereka terhadap pengurangan, menyadari besarnya pemborosan, dan memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dengan menyajikan biaya bukan penambah nilai. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya. Terima kasih.